Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik anak-anakku semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 tingkat SLTP. Diawali dengan bab 1, judulnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Peta konsep iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempelajari dan memahami makna al-asmaul husna, kemudian mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui al-asmaul husna, kemudian menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap al-asmaul husna. A. Renungkanlah. Coba lihat tulisannya di layar. Renungkanlah dan dengarkanlah oleh semuanya. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasakan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu belajar mengenai bagaimana cara agar dekat dengannya. Salah satu caranya adalah dengan lebih mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal, kemudian berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Ketika hati sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai hamba marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang yang begitu besar terhadap hambanya. Kita boleh bermohon apa saja kepadanya, syaratnya tentu kita harus yakin akan keberadaannya. Kalau kita belum yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, sudah barang tentu doa kita juga sia-sia. Jadi sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan apapun yang kita butuhkan. Itu artinya kita harus beriman kepadanya. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman menjadi sangat penting. Nah, setelah merenungkan, kita ke halaman selanjutnya. B. Cermatilah. Amatilah dengan cermat gambar ini, kemudian berikan tanggapanmu. Ini adalah tugas nanti kalian setelah mencermati ketiga gambar ini. Coba kalian beri tanggapan. Gambar pertama ini tentang apa? Gambar kedua tentang apa? Gambar ketiga tentang apa? Baik, bagian ke C, kita mulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah, tidak tahu arah mata angin, dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita harus
betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat dilihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Mengapa? Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kepada kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Apabila sudah selesai, silakan kepada ketua kelompok supaya mengabsen anggota kelompoknya masing-masing, ya, diperlihatkan wajahnya, sebutkan namanya itu siapa, kelompoknya, silakan tulis dulu nama kelompoknya siapa, kemudian nanti diabsen wajahnya, ya, sambil memperlihatkan hasil catatan masing-masing. Misalkan apabila kalian sudah selesai mencatat apa yang kita bahas tadi, kalian foto, ya, kemudian perlihatkan orangnya dan bukunya seperti ini, ya. Misalkan, ya, orangnya terlihat wajahnya, bukunya juga terlihat, ya. Satu orang boleh, tapi foto satu orang atau divideokan, ya. Oke, itu dulu ya pembahasan untuk pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.